pick it up. Gotta face all the storms we're up against and down. Moving past the darkest night we've ever been, and I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. I wanna be close to you. Jesus made me feel brand new. I wanna be close to you. Jesus made me feel brand new. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, kita percaya ada sukacita, ada kemenangan yang melimpah hari ini. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu, buat semua kemurahan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini Tuhan, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu, karena kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Untuk itu saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mau bawa pujian kami mau bawa pengagungan kami kepadamu. Sebab Kau Allah satu-satunya yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Untuk itu Tuhan, hari ini kami mau berikan yang terbaik lewat pujian kami. Biarlah itu menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat Engkau ditinggikan, saat Engkau disembah dan diagungkan, maka akan ada mujizat terjadi. Kuasa kebangkitan-Mu terjadi atas setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit terima kesembuhan, yang kekurangan Tuhan berkati, dan yang terbelenggu Tuhan akan memberikan kelegaan dan kelepasan. Kami percaya hari ini Tuhan, kemenangan terjadi, mujizat terjadi. Kami terima dan kami mau nikmati Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu, katakan, bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama bagian di rumah katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus baik dimanapun Dia berada. Dia memberikan kita kemenangan, kasih setianya untuk selama-lamanya, rahmatnya selalu baru bagi kita semua. Sama-sama kita nyanyikan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita mau dengar suaranya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Kasih setianya selalu baru dalam hidup kita. Amin. Karena kasih setianya dulu sekarang selamanya tidak pernah berubah. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. God is good, God is good, all the time, all the time. Katakan God is good, God is good, all the time. Baik yang di rumah katakan God is good, God is good, all the time, all the time. God is good, God is good, all the time, all the time. God is good, God is good, all the time, all the time. God is good, katakan all the time. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Cinta dan kasih-Mu tetap sama bagi setiap umat-Mu. Sungguh kami bersyukur Bapa. Amazing grace, how sweet the sound
that save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh. Kami ada dalam hadirat-Mu Bapa. Percaya ada kuasa di dalam namanya. Baik yang hilang sudah ditemukan pada saat ini. Tuhan Yesus yang memberikan jalan kebenaran dan hidup, keselamatan untuk kita semua. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi masalah pada saat ini Tuhan sudah berikan terobosan. Yang hilang kami percaya pada saat ini Yesus hadir dalam hati kita pada saat ini. Yang terbelenggu Tuhan Yesus sudah bebaskan oleh darahnya di dalam kayu salib. All His pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Sama-sama kita naikkan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Engkau Allah yang menyelamatkan kami. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kami mengangkat tangan kami katakan, I can see you now. Kami dapat melihat, oh, I can see the Lord. Yang nyata bagi setiap umat-Mu Tuhan. Laying yourself down. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur mencinta-Mu. I can see you now. Oh, I can see you now.
Takkan ku ragu, anugerah-Mu bersamaku. Takkan ku bimbang, Kami tidak bimbang karena Yesus pegang tanganku. karena Yesus selalu Di memegang tangan setiap umatnya. tengah badai, Di tengah pastikan badai, ku kami melewatinya. percaya Tuhan. Takkan ku ragu, anugerah-Mu bersamaku. Takkan ku bimbang, Karena Yesus karena Yesus pegang tanganku. Engkau memegang kami. Tengah badai, Pasti kami akan pastikan ku melewatinya. Takkan ku ragu, oh katakan takkan ku ragu, anugerah-Mu bersamaku. Takkan ku bimbang, karena Yesus pegang tanganku. Di tengah badai, pastikan ku melewatinya. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Kasih Yesus. Laying yourself down, raising up the broken to life. Ooh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. I can see you now. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Kau membangkitkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau membangkitkan setiap iman kami. Kami tidak bimbang, kami tidak ragu akan hari esok. Sebab hari esok ada di dalam tangan-Mu. Hari esok yang penuh dengan kemenangan. Hari esok yang penuh dengan mujizat bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Takkan ku ragu, anugerah-Mu bersamaku. Apapun yang kau hadapi, takkan ku bimbang, karena Yesus pegang tanganku. Di tengah badai, pastikan ku
melewatinya. Di tengah badai, di tengah badai, pastikan ku melewatinya. Di tengah badai, pastikan ku melewatinya. Kami percaya Tuhan, kami pasti melewati badai bersamamu. Kemenangan, mujizat, kesembuhan sudah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami terima kemenangan daripada surga. Terima kasih. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dengan taat aku berdoa pada Yesus, biar setinggi gunung masalah aku hadapi. Dengan tekun aku berdoa pada Yesus, biar badai kesusahan pasti berlalu. Dengan setia aku berdoa pada Yesus, dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Hanya dekat kepadamu Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan Bapa. Hanya dekat kepadamu Tuhan, kami memperoleh jawaban atas setiap doa kami Tuhan. Kami mau terus melekat kepadamu. Kami mau terus mencari kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami. Biar gunung setinggi, masalah apapun yang akan kami hadapi, kami percaya semuanya pasti berlalu. Karena Engkau Allah yang berperang ganti kami Tuhan. Amin. Mari kita pujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Dengan taat aku berdoa pada Yesus, biar setinggi gunung masalah aku hadapi. Dengan tekun aku berdoa pada Yesus, biar badai kesusahan pasti berlalu. Dengan setia aku berdoa pada Yesus, dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku. Katakan dengan iman, dekat Allah saja aku tenang,
pada Yesus. Hanya Engkau jawaban doa kami Tuhan. Aku hadapi dengan tekun, aku berdoa pada Yesus. Biar badai kesusahan pasti berlalu. Dengan setia aku berdoa. Kami percaya pertolongan kami datangnya daripada Engkau Tuhan. Curahkan berkat berlimpah Dalam hidupku dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah harapanku. Dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah harapanku. Dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Engkau Tuhan. Allah saja Hanya dekat Engkau Yesus. aku tenang. Kami mau mencari kehendak-Mu. Daripada Kami mau cari perkenanan-Mu Tuhan. Dekat Allah saja. Dengan iman katakan, aku tenang. sebab kekuatan dan pertolongan kami datangnya daripada Engkau Tuhan. Keselamatanku dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah harapanku. Dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Engkau Tuhan. Allah saja Aku tenang. Daripadanya lah harapanku. Daripadanya lah harapanku. Daripadanya lah harapanku. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan mencurahkan kuasa, urapan dan mujizat-Mu terjadi atas kami. Baik kami yang ada di rumah-rumah, kami percaya Tuhan, kami mau menikmati lawatan-Mu. Kami mau menikmati Tuhan, kuasa mujizat-Mu terjadi Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu.
rasakan Tuhan, rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ini bekerja Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari yang rindu angkat tanganmu, katakanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat, mujizat terjadi saat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kami imani, kami percaya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari terima kuasa mujizatnya terjadi saat ini. Kuasanya tidak dibatasi oleh jarak dan ruang. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, kami menerima kuasa-Mu, kami menerima curahan Roh Kudus-Mu, kami terima mujizat-Mu saat ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Haleluya, mari angkat tanganmu, katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat, dimanapun engkau berada. Dengan iman percaya mujizatnya terjadi saat ini. Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Kami terima saat ini Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Walaupun kami ibadah online, kami percaya hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Karena Engkau Alfa dan Omega, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Ajari kami untuk fokus menyimak setiap firman yang disampaikan. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah, bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya setiap saudara mengalami perkenanan dari Tuhan. Mari saudara, katakan dengan sebelahmu bahwa masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema 5 alasan menjadi sahabat Allah untuk menaklukkan pencobaan. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 2 ini adalah sebuah penyertaan Tuhan. Dan sebuah jaminan bahwa setiap saudara dan saya, walaupun kita diperhadapkan persoalan yang besar, Allah tetap menyertai kita semua. Asalkan kita beriman kepada Dia. Karena firman Tuhan mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Saudara, ini adalah suatu jaminan. Jika kita mengandalkan Tuhan, kita disertai Tuhan, maka apapun persoalanmu, apapun masalahmu, saudara tidak perlu khawatir. Maka ada satu jaminan dikatakan, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Ini adalah sebuah jaminan. Persoalan apapun, Tuhan tetap memberikan terobosan. Allah yang kita sembah itu adalah Jehovah Jireh. Dia menyediakan setiap kebutuhan saudara dan saya. Apapun persoalanmu, mungkin sakit penyakitmu yang mengancam kehidupanmu, Allah memberi jaminan. Dia adalah Jehovah Rafa. Saudara, saya mengatakan bahwa setiap orang pasti tidak akan bebas dari masalah. Allah mendeklarasikan Dia menjadi sahabatnya manusia. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan banyak orang Kristen yang tidak sadar, banyak orang Kristen yang tidak mengerti bahwa Allah yang begitu besar, pencipta langit dan bumi, yang bersedia menjadi sahabatnya manusia. Dia adalah pemilik langit dan bumi. Saudara, kalau saudara berkawan atau bersahabat dengan orang yang mempunyai kekayaan, mungkin mempunyai pulau, saudara mesti bangga. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan bahwa manusia itu adalah sahabatnya Dia. Jika saudara bisa menangkap dan saudara bisa mengerti, saya yakin saudara,
saudara menghadapi persoalan apapun, saudara tidak perlu khawatir. Karena saudara punya sahabat. Demikian juga di dalam kehidupan, banyak orang tidak mengerti. Seorang sahabat dapat memberikan bantuan saat kita perlukan. Seorang sahabat bisa memberikan kekuatan kalau kita lemah. Dan seorang sahabat bisa menyertai kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Maka dari itu saudara tidak perlu khawatir. Karena Allah mengatakan bahwa manusia itu adalah sahabat Allah. Mari kita buka di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 23 dikatakan demikian. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Alkitab membuktikan bahwa Abraham itu manusia yang juga dijadikan sahabatnya Allah. Maka dari itu saudara yang terkasih, kalau kita mengerti bahwa kita memiliki sahabat yang setia, pencipta langit dan bumi, saudara tidak perlu khawatir masa depanmu. Saudara tidak perlu khawatir akan apa yang engkau kerjakan. Karena sahabat selalu menyertai saudara. Sahabat selalu mendukung. Sahabat itu saudara dibutuhkan saling mengerti, saling mempunyai understanding, saling menguatkan, saling menolong. Itu namanya sahabat. Maka dari itu saudara, kita mempunyai sahabat yaitu Allah. Saudara, di dalam kehidupan akan menjadi susah dan bermasalah bila tidak memiliki sahabat. Saudara, dalam kehidupan kita perlu sahabat. Dan sahabat itu di dalam kehidupan itu ada 3 macam, saudara. Satu, sahabat atau teman, sahabat main. Yang satu, sahabat bisnis. Satu, sahabat yang sejati. 3 hal ini terbukti saudara. Kalau sahabat main, saudara waktu saudara punya uang, dia tetap bermain dengan saudara. Waktu saudara punya fasilitas, saudara mempunyai segala-galanya, dia mengaku menjadi sahabat saudara. Tapi pada waktu saudara mengalami kehilangan, saudara akan ditinggal oleh sahabat itu. Yang kedua adalah sahabat bisnis. Pada waktu saudara mempunyai bisnis yang banyak, semua mengaku menjadi sahabat saudara. Tetapi begitu saudara mengalami krisis kebangkrutan, semua mengatakan saudara bukan sahabatnya. Mereka akan meninggalkan saudara. Tetapi sahabat sejati, walaupun saudara menghadapi persoalan, walaupun saudara mengalami kebangkrutan, walaupun saudara mengalami krisis, dia tetap bersama saudara. Dia tetap mendukung, dia tetap menyertai, dia tetap mencari jalan keluar. Dan fakta membuktikan Allah adalah sahabat saudara dan saya. Apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, asal saudara mencari dia dengan kesungguh-sungguhan, dengan hati yang murni, dengan hati yang suci, Allah akan menyertai saudara. Allah akan menuntun saudara. Allah akan memberikan terobosan dan jalan keluar. Di akhir zaman ini banyak orang ingin bersahabat dengan orang hebat. Dan di akhir zaman ini juga banyak orang yang ingin bersahabat dengan orang yang hebat, orang yang kaya. Supaya mendapatkan keuntungan, supaya mendapatkan fasilitas dan lain-lain.
Tetapi saya perlu sampaikan, itu bukan jaminan. Karena fakta membuktikan bahwa banyak orang kaya meninggalkan orang yang mengalami persoalan. Maka manusia akan kecewa jika engkau mengandalkan manusia. Di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan demikian. Begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, Tuhan mengatakan terkutuklah engkau mengandalkan dirimu sendiri atau mengandalkan manusia, kekuatan saudara sendiri sebagai manusia, maka saudara tidak akan mengalami terobosan. Saudara akan menjadi musuhnya Allah. Saudara yang terkasih, kita mau belajar pada hari ini. Ada 5 alasan mengapa Allah mau bersahabat dengan umatnya dalam menghadapi masalah mereka. Yang pertama, saudara, karena Ia menciptakan kita. Dia yang menciptakan saudara dan saya. Di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 2a dikatakan, yang menciptakan engkau, hai Yakub. Jadi saudara dan saya adalah ciptaan Allah. Padahal saudara, kalau kita mengerti ceritanya tentang Yakub, Alkitab mengatakan Yakub adalah penipu. Dia mencuri hak kesulungan dari kakaknya. Tetapi saudara, di saat dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia bergulat dengan Tuhan. Pada waktu dia bergulat sampai fajar menyingsing, dan dia tidak melepaskan pergumulannya, pergulatannya dengan Allah. Memang saudara, kalau Allah yang maha kuasa ini, dia bisa mengalahkan Yakub. Tetapi dia adalah seorang sahabat. Dia mempunyai keinginan supaya Yakub ada perubahan dalam hidupnya. Maka dia menyesuaikan kekuatan Yakub sambil mendidik, sambil mengajar Yakub supaya dia mau diproses, supaya dia mau dibentuk. Dan pada waktu dia dibentuk, sampai pangkal pahanya terplecok, saudara. Artinya itu adalah mengalami sebuah proses. Yakub diproses supaya menjadi Yakub yang baru, yaitu Israel, saudara. Maka dari itu alasan Allah mau menjadi sahabat, karena Allah yang menciptakan saudara dan saya. Dia mempunyai kepentingan, Allah mempunyai kerinduan supaya saudara menjadi seperti dia melalui proses. Maka dari itu Allah menyatakan bahwa Ialah penciptanya. Itulah alasan yang pertama, saudara. Dan alasan yang selanjutnya, saudara, yaitu alasan yang kedua, karena Ia menebus kita. Saudara dan saya, kita perlu sadar bahwa saudara dan saya sudah ditebus lunas di atas kayu salib. Maka dari itu saudara, penebusannya Dia itu jelas. Dia tumpahkan darahnya dan korbankan nyawanya supaya saudara dan saya selamat. Ada 5 alasan bahwa Allah mau menjadi sahabat. Sahabat itu bicara tentang mau berkorban. Sahabat itu bicara ada keterbukaan. Sahabat itu bicara tentang kasih. Saudara, kata menebus itu di dalam bahasa aslinya gawal atau gaal. Gaal itu artinya, saudara, menurut hukum persahabatan, yaitu mereka melakukan penebusan.
Karena sahabat, dia menebus dosa saudara dan saya. Karena Allah yang mau menjadi sahabat, dia mau menebus dosa saudara dan saya. Jadi konotasinya penebusan itu karena sahabat. Konotasinya dia bayar lunas semua dosa-dosa kita melalui korban nyawanya. Dia bayar harganya dengan harga darah yang ditumpahkan. Saudara bisa membayangkan Allah yang maha kuasa, maha kasih menebus dosa kita dari maut dan kematian. Di Mazmur pasal 103 ayat 4 dikatakan demikian. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Jelas saudara, 6.000 tahun yang lalu genapi di 2.000 tahun yang lalu, yaitu Allah yang menjelma sebagai manusia, yaitu Kristus. Dia menebus hidup saudara dan saya dari lubang kubur. Bahkan dia memahkotai saudara dan saya kasih setia dan rahmat. Di kitab Hosea pasal 13 ayat 14 dikatakan demikian. Akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati, dan akan kutebus mereka daripada maut. Di mana penyakit samparmu, hai maut, di mana tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati, mataku tertutup bagi belas kasihan. Jelas saudara, di dalam kitab Hosea mengatakan, akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati. Saudara dan saya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bahwa Dia Allah yang membebaskan kita dari maut. Dengan menumpahkan darahnya, Allah menebus kita dari segala bentuk pelanggaran. Saudara bisa bayangkan saudara, segala pelanggaran, baik pelanggaran yang berat, ringan, Dia mau bersedia menebus untuk sahabatnya, yaitu saudara dan saya. Di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 15 dikatakan demikian. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jelas saudara, bahwa Allah yang kita sembah itu pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Jadi perjanjian lama diubah menjadi perjanjian baru, supaya mereka yang terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, yaitu saudara dan saya sebagai orang percaya. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Maka kita menerima bagian kekal yang Tuhan janjikan. Melalui apa? Melalui Yesus mati, menumpah darahnya, untuk menebus setiap pelanggaran saudara dan saya. Dan itulah terjadi pada perjanjian baru. Allah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita tidak tahu dulu. Hidup kita itu penuh dengan kesia-siaan. Kita mencari sesuatu barang yang mati. Kita mau menjadi cepat kaya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 20, kita bersaut-sautan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan diri kepada zaman akhir. Saudara perhatikan. Kalau kita baca di ayat yang ke-18, bahwa saudara dan saya dikatakan, sebab kamu tahu, saudara dan saya perlu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Artinya saudara dan saya harus jelas bahwa selama ini hidup kita sia-sia. Yang kita dapat warisan dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan perak atau emas. Hidup kita selalu terjerat. Kita dulu tidak mengerti kebenaran. Termasuk saya, saudara. Kita terjerat oleh materialisme. Kita cari sesuatu barang yang mati. Dan melakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kita bisa menghalalkan cara untuk mencari barang yang mati. Hanya untuk menyenangkan sekejap kedagingan kita. Hanya menyenangkan hawa nafsu, keserakaan. Di ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Melainkan saudara, Kristus, dia menumpahkan darahnya. Darah yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Supaya saudara dan saya selamat. Saudara perhatikan. Kalau kita mengerti di dalam ayat kitab Mazmur yang mengatakan begini. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Artinya saudara dan saya dikenal oleh Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi walaupun manusia tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan terlebih dahulu mengenal saudara. Inilah kedahsyatan. Kedahsyatan kasihnya Tuhan, dia mengenal manusia. Dia mengenal pribadi saudara dan saya. Dan Allah mengenal sekaligus menyelidiki setiap saudara dan saya. Dia tahu kekurangan kita, dia tahu kelemahan kita. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Betapa luar biasanya. Kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur 139 di ayat yang pertama dikatakan. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Artinya saudara dan saya diselidiki Tuhan. Dan dia tahu kekurangan kita. Kelemahan kita dan kelebihan kita, dan Tuhan sangat tahu dan mengenal. Di ayat yang kedua dikatakan demikian. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara bisa bayangkan betapa dahsyatnya Tuhan. Dia mengerti manusia di bumi ini miliaran orang. Dia mengerti. Pada waktu kita duduk, pada waktu kita berdiri, dan waktu kita mempunyai pikiran. Mungkin pikiran tertekan, mungkin pikiran yang bermasalah.
Dia tahu dari jauh. Di ayat yang ketiga dikatakan, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring segala jalanku yang kau maklumi. Artinya saudara dan saya tidak perlu khawatir lagi. Karena apa? Kekhawatiran, ketakutan itu membawa murka Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan tahu semua. Setiap penderitaan saudara, persoalan saudara dia tahu. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau dia sudah tahu, giliran saudara mencari dia. Bagaimana manusia bisa mencari dia? Melalui firman, melalui doa. Doa yang dipanjatkan, maka pada waktu saudara memanjatkan dengan menyembah, maka saudara mendapatkan hikmat, pewahyuan yang baru. Dengan menyembah dengan hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh, saya percaya saudara, hadiratnya merestorasi. Hadiratnya membuat kita mempunyai understanding yang baru, pengertian yang baru. Maka saudara akan menjadi orang yang berhikmat. Di ayat yang keempat dikatakan demikian saudara. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui. Artinya manusia sebelum mengucapkan kata-kata, Tuhan sudah tahu. Maka dari itu kita harus berhati-hati di dalam pembicaraan, di dalam keinginan. Allah tahu. Saudara jika punya keinginan yang jahat, Allah sudah tahu. Jika saudara mempunyai keserakahan, kebencian, kepahitan di dalam hati, sebelum lidahmu terucap, dia sudah tahu. Maka dari itu saudara dan saya, kita bersyukur kita punya sahabat. Sebelum kita melakukan kejahatan, melalui Roh Kudus kita diingatkan. Sebelum kita melakukan dosa, Roh Kudus mengingatkan kita. Maka kita akan selamat. Di ayat yang kelima dikatakan, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Artinya setiap langkah saudara, saudara di dalam perlindungan Tuhan bila saudara mencari dia. Bila saudara bisa manunggal dengan dia. Bila saudara hidup di dalam kebenaran. Firman dilakukan, karakter kita diubah melalui firman. Dan setiap kali saudara melakukan, saudara akan menjadi satu roh. Saudara akan manunggal dengan Tuhan. Maka saudara menjadi manusia roh. Setiap langkah saudara akan disertai Tuhan. Apa yang kau kerjakan, Tuhan bikin berhasil dan beruntung. Yang keempat, Allah mengenal perbuatan dan rancangan manusia. Yesaya pasal 66 ayat 18 dikatakan demikian. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka akan datang dan melihat kemuliaan. Saudara hati-hati. Setiap rancangan saudara, yakinkan rancangan itu adalah kebenaran. Kebenaran itu berdasarkan firman Allah. Jangan punya rancangan-rancangan yang jahat. Jangan punya rancangan yang sia-sia. Jangan punya rancangan kedagingan. Maka hidupmu akan bermasalah. Saudara akan mengalami sebuah proses. Yaitu saudara akan ditinggalkan dari penyertaan Tuhan. Yang kelima saudara. Karena ia pemilik atas hidup kita. Di dalam Alkitab mengatakan, engkau ini kepunyaanku. Saudara dan saya kita harus bersyukur karena saudara dan saya adalah miliknya Kristus. Di dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat 3 dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah.
Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita bersyukur saudara, kalau saudara dan saya menjadi miliknya Tuhan. Maka kalau saudara punya pengertian yang benar, maka imanmu akan bertumbuh. Saudara menghadapi masa sukar, saudara tidak perlu khawatir. Karena apa? Saudara adalah miliknya Tuhan. Kalau saudaranya milik Tuhan, pasti di dalam perlindungan Tuhan. Dengan catatan, asal saudara mencari Dia melalui firman yang saudara baca dan dilakukan, melalui doa yang saudara panjatkan dengan hati yang murni, melalui penyembahan dengan hati yang suci, maka setiap langkah saudara didasari oleh firman dan apa yang saudara kerjakan, pasti saudara berhasil. Dia memilih kita karena kita kekasihnya Tuhan. Saudara bersyukur, saudara menjadi kekasihnya Tuhan. Di dalam kitab Kidung pasal 2 ayat 16 dikatakan, kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Saudara, Allah menyatakan bahwa Dia adalah kekasihnya saudara. Saudara adalah kekasihnya Dia. Dan saudara menjadi kekasihnya Tuhan. Kita bersyukur. Kita adalah manusia yang penuh dengan kedagingan, penuh dengan dosa. Dan Dia rela mati untuk tumpahkan darahnya untuk supaya saudara dan saya selamat. Karena saudara adalah kekasihnya Tuhan. Tapi bagaimana respon kita? Kita kerap kali mendukakan Tuhan. Kita kerap kali tidak mengenal bahwa Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Kita sering mendukakan Tuhan. Orang yang mendukakan Tuhan adalah orang yang selalu melanggar firman Allah. Orang yang tidak setia. Waktu ibadah dia tidak sungguh-sungguh. Dia tidak menyembah. Dia tidak fokus kepada kebenaran firman. Dia tidak meluangkan waktu untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Betapa buruknya manusia di hadapan Tuhan jika kita tidak mengenal Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu dengan mengorbankan nyawanya. Dia tidak segan-segan mengatakan, kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang mengembalakan dombanya di tengah-tengah bunga bakung. Saudara perhatikan, mari kita introspeksi. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia maha kuasa, maha kasih. Yang menyatakan saudara dan saya kekasihnya Dia. Bagaimana keadaan saudara? Bagaimana sikap saudara? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Kita kerap kali menyalahgunakan kasih Tuhan. Kita kerap kali saudara tidak sadar. Saudara, kita sering mendukakan Tuhan. Kita sering tidak sungguh-sungguh. Kita melayani tidak sungguh-sungguh. Kita beribadah tidak sungguh-sungguh. Kita sering waktu ibadah, kita sering saudara mendukakan Tuhan. Kita sering main gadget, kita sering main handphone. Waktu kita menyembah, kita tidak mempunyai hati yang murni. Karena kita tidak tulus. Hari ini saudara, kita perlu sadar. Kita perlu belajar untuk mengasihi Tuhan. Dengan melakukan setiap kebenaran firman. Dengan menghargai ibadah. Dengan menyembah dengan roh dan kebenaran. Maka hidup kita akan menunggal dengan Dia. Dan apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Saudara, kita sebagai orang Kristen harus mengerti dengan cara apakah Allah bersahabat dengan kita.
Allah bersahabat melalui penyertaannya. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 2 dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Allah membuktikan bahwa Dia mau menjadi sahabat di saat-saat saudara menghadapi persoalan. Itulah yang saya katakan sahabat sejati. Bukan sahabat untuk main-main saja. Pada waktu kita kaya, banyak orang yang manusia itu banyak yang mengatakan itu sahabat. Tapi pada waktu kita mengalami krisis, dia akan tinggalkan kita. Atau manusia mengatakan dia sahabatku karena dia sahabat bisnis. Pada waktu kita mengatakan teman bisnis atau sahabat bisnis itu artinya pada waktu kita punya bisnis yang banyak, semua mengaku sebagai sahabat. Tetapi pada saat kita kehilangan bisnis kita, manusia itu akan melarikan diri semua. Saya mengalami itu semua, saudara. Di saat saya mengalami kejayaan, semua mengaku semua saudara atau sahabat. Tetapi pada waktu saya mengalami krisis, semua meninggalkan kita. Tetapi Allah yang kita sembah, Dia katakan, aku adalah sahabat. Inilah yang saya katakan sahabat sejati. Di saat kita mengalami krisis, di saat kita mengalami sakit, di saat kita mengalami persoalan, Dia berserta kita. Dia ada di sisi kita. Maka dari itu dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Melalui sungai-sungai, engkau tidak dihanyutkan. Arti di dalam sungai itu banyak sekali, saudara, persoalan, banyak sekali air yang deras. Mungkin air itu bisa menghanyutkan perahu. Tapi Allah mengatakan, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Saudara, api itu bicara tentang persoalan yang besar antara hidup dan mati. Allah mengatakan, engkau tidak dihanguskan. Dan dikatakan lagi yang lebih meyakinkan, nyala api tidak akan membakar engkau. Artinya saudara fireproof, tahan api jika saudara bersahabat dengan Allah. Inilah saudara kunci kehidupan. Inilah kunci kesuksesan setiap saudara bisa menunggal dengan Dia. Maka hidup saudara akan berkemenangan. Apapun persoalan, apapun masalah, saudara tetap menjadi pemenang. Karena saudara disertai oleh Allah pencipta langit dan bumi. Apapun kesulitanmu, Dia tetap menyertai saudara. Maka dari itu kita perlu merawat kehidupan kita sehari-hari. Firman itu biar menjadi pedoman hidup kita. Firman itu perlu direnungkan. Firman itu perlu dilakukan. Kita harus meluangkan waktu sembahyang, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan apa yang saudara kerjakan pasti disertai Tuhan. Dia akan menyertai saudara. Dia akan pegang tangan kanan saudara. Dia akan ratakan semua gunung-gunung persoalan saudara dan saya. Kuncinya, kita harus manunggal dengan Dia. Dengan mempunyai understanding, dengan mempunyai pengertian bahwa Allah yang sudah menebus dosa kita karena kasih. Dan kita layak dan harus membalas kasih-Nya dengan melakukan setiap kebenaran firman. Dengan menyembah, beribadah dengan kebenaran. Ibadah dengan hati yang murni. Ibadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Maka Dia akan bersama kita. Allah itu bersahabat melalui kasih-Nya. Di
Di dalam kitab Yesaya 43 ayat 4b dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Maka aku akan memberikan manusia sebagai ganti dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara perhatikan, hari-hari ini saudara, kalau kita mengerti kebenaran firman, Allah itu sebagai Allah yang mau mengasihi saudara dan saya. Karena apa? Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasihnya setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Inilah saudara, Allah yang mau menjadi sahabat setiap waktu. Dia menaruh kasihnya kepada saudara dan saya. Setiap waktu. Baik waktu senang, waktu sukar, waktu sulit. Dia tetap menaruh kasihnya kepada saudara dan saya. Saudara yang terkasih, saya pernah mengalami sebuah krisis. Dan krisis ini yang sangat-sangat menekan hidup saya. Saya pernah krisis keuangan. Pada satu hari, krisis itu melanda dan tekanan yang begitu berat. Dan teman-teman saya pada lari semua, saudara. Orang yang pernah saya tolong, orang yang pernah saya bantu, mereka semuanya meninggalkan saya. Tiba-tiba saudara, saya diingatkan oleh Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan sebagai sahabatmu. Ada 3 sahabat. 1 sahabat, 3 macam sahabat, 1 sahabat. Sahabat main. Pada waktu kamu masih kaya, mereka menjadi sahabatmu. Begitu engkau kehilangan kekayaan, sahabat itu akan meninggalkan saudara. Ada sahabat bisnis. Pada waktu kita punya bisnis yang banyak, mereka berdatangan semua. Begitu kita kehilangan usaha kita, mereka akan melarikan diri semua. Tapi ada sahabat yang sejati. Di saat saudara susah, di saat saudara mengalami krisis, dia bersama saudara. Saat itu saudara, saya ditinggalkan orang-orang, termasuk saudara, hamba Tuhan. Krisis ini yang membuat saya tertekan. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Mengapa ini bisa terjadi? Tiba-tiba saudara, ada seorang sahabat yang bukan Kristen juga saudara. Dia menghampiri kami. Dia membawa uang menolong saya saudara. Tuhan bisa memerintahkan orang yang belum kenal Yesus untuk menolong saya. Jadi bukan orang Kristen, bukan hamba Tuhan, tetapi orang yang belum percaya Tuhan. Dia menjadi sahabat saya sampai hari ini. Dan jangan mengandalkan manusia. Andalkan Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Selamat praktek dalam hidup saudara. Andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita pejamkan mata.
kita berdoa. Mari kita bersama-sama renungkan firman Allah. Mari kita introspeksi diri. Firman Tuhan mengatakan ada 5 alasan mengapa Allah mau bersahabat dengan umatnya, yaitu saudara dan saya. Mari kita renungkan, kita periksa. Yang pertama, saudara, kita harus mempunyai understanding bahwa Allah yang kita sembah itu adalah yang menciptakan kita. Dia mendeklarasikan bahwa dialah pencipta saudara dan saya. Selain dia pencipta langit dan bumi. Yang kedua, karena dia menebus dosa kita, maka setiap saudara mari kita introspeksi diri. Apakah kita menghargai penebusannya? Kalau saudara menghargai penebusannya, saudara jangan langgar dosa. Saudara jangan mendukakan dia. Dia korbankan nyawanya. Dia tumpahkan darahnya supaya saudara dan saya selamat. Dia punya kerinduan supaya saudara dan saya yang diciptakan melakukan setiap kebenaran dengan menghargai firman Allah. Karena dia sudah terlebih dahulu menebus dosa saudara. Yang ketiga, saudara, dia menebus dosa kita dari segala bentuk pelanggaran. Pelanggaran yang dianggap tidak mungkin terampuni, dia setia mengampuni. Jika saudara bertobat dan tinggalkan dosa. Yang keempat, Allah mengenal perbuatan dan rancangan manusia. Mari kita introspeksi. Periksa hati saudara. Apakah sudah punya rancangan-rancangan yang baik atau buruk? Kalau ada rancangan-rancangan rencana yang buruk, bertobat saudara. Cepat bertobat. Karena sebelum saudara melakukan, dia sudah tahu. Sebelum saudara melakukan, masih di dalam hati, dia sudah tahu. Dia tahu rancangan saudara dan saya. Maka dari itu kita perlu melakukan setiap kebenaran firman. Pikiran kita penuhi dengan firman. Hati kita buang. Jika hati kita penuh dengan kepahitan, sakit hati, kita bertobat. Tinggalkan dosa kita. Dan lakukan apa yang Tuhan mau. Yang kelima, apakah saudara dan saya mengenal bahwa saudara dan saya adalah dimiliki Tuhan? Karena Ia pemilik atas hidup kita. Saudara dan saya kepunyaannya Tuhan. Kalau saudara mengerti 5 alasan mengapa Allah menjadi sahabat saudara, maka saudara akan hidup berhati-hati dengan melakukan kebenaran firman. Dan Tuhan menjamin engkau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Seluruh sakit penyakitmu akan disembuhkan dengan iman percaya. Tumpang tangan ada mujizat terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya sebagai orang beriman untuk melakukan firman. Katakan, hari ini Tuhan, aku mau berubah. Aku mau melakukan firman. Dan firman itu menjadi dasar kehidupanku. Bagi saudara yang belum kenal Yesus, hati saudara tersentuh. Saudara ingin terima Yesus sebagai juru selamat. Saudara boleh angkat tangan. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan jamah setiap tangan yang terangkat.
Setiap tangan yang terangkat katakan, Tuhan, ini aku. Hari ini aku mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Dan aku mengakui segala dosaku. Dan aku akan tinggalkan dosa. Dan aku percaya, sejak aku tinggalkan dosa, dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, maka aku akan menerima keselamatan. Dan aku tinggalkan dosaku. Dan aku menerima keselamatan. Dan setiap saudara yang sudah mengangkat tangan, saudara boleh mencari gereja-gereja yang terdekat, supaya saudara dibaptis, supaya saudara dimentori, dibimbing menjadi orang percaya. Dan engkau menerima keselamatan yang kekal. Mari yang percaya, bersama saya katakan, amin. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat cawan di kiri. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari letakkan cawan, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah tebus dosa kami. Dan kami percaya kami sudah selamat. Tuhan pakai kami. Jadikan kami terang yang ajaib. Jadikan kami berdampak. Dimulai dari rumah tangga kami. Ada kesatuan. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Ada hadirat Allah. Apa yang kami kerjakan, Tuhan pasti bikin berhasil. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat yang berada di rumah. Berkati setiap aspek hidupnya. Jadikan mereka pelaku firman. Setiap firman yang dilakukan, mereka membangun rumah di atas batu. Badai apapun yang terjadi, badai apapun yang menerpa, rumah itu tetap kokoh. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya, bersama saya katakan amin. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Terlebih dahulu kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah dibagikan, firman-Mu yang meneguhkan setiap kami, firman-Mu yang memberi kekuatan bagi setiap umat di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, Engkau memberkati segala aspek kehidupannya. Dan tiba saatnya Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik melewati persembahan. Kami percaya persembahan ini menjadi kesenangan bagi hati-Mu dan dapat berguna bagi gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami memberikannya dengan sukacita. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing
dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tanganmu.
Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.